Ketika dia jalan kemarin, jalan tuh, terus tahu-tahu ada mobil lewat, aja dasar mobil lo, bagak tahu diri. Mobil yang disalahin kan, karena udah terbiasa menyalahkan terus. Dan itu setan terpangan itu. Setan anggota gua nambah satu, anggota gua naik pangkatnya kan gitu. Kita kadang-kadang nggak mau disalahin baik, Karena itu tadi didikan awalnya tuh nggak ngedidik tadi, kita jangan menyalahkan orang lain, tapi harus introspeksi tuh. Pelajaran yang Sayyidina Umar tuh, Sayyidina Abu Bakar, ya, dia menyadari betul semua yang terjadi itu Allah yang punya urusan. Allah dibalik itu semua tuh. Ketika dicontohkan tertimpa ranting, itu ranting jatuh tuh. Astagfirullahaladzim, ada kesalahan apa yang saya lakukan ya Allah. Allah mengingatkan saya melalui ranting yang jatuh ke sana. Bukan suwe banget tapi pagi gua. Nah, iya kan? Itu. Nah, ini pelajaran berharga buat kita, selalu menganalisa, mengintrospeksi, muhasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fil darain amin. Wa awsa Adamu ibnahu syai'an alaihi wassalam bi khamsati asya'a. Dan telah mewasiatkan Nabi Adam kepada anaknya sesuatu tentang 5 perkara. Wa amarahu an yusa auladahu min ba'dihi, dan memerintahkan anaknya untuk berwasiat kepada anak-anaknya dari setelahnya. Ya, jadi pesannya turun apa? Turun menurun. Ya. Awwaluha, yang pertama adalah qala lahu, Nabi Adam berkata kepadanya, qul li auladik, katakanlah kepada anak-anakmu, la tatma'innu lid dunya, ya, jangan kalian apa? Tenang, jangan nyaman. Ya. Jangan nyaman, jangan tenang, ya, di dunia, ya, di dunia. Jangan merasa nyaman di dunia. Fa inni, sesungguhnya aku itma'nantu bil jannatil baqiyah, saya merasa nyaman di surga yang kekal. Fa akhrajanillahu minha, namun Allah mengeluarkanku dari surga. Ya, jangan merasa nyaman di dunia. Kata Nabi Adam, saya merasa nyaman di surga yang kekal saja, Allah keluarkan, apalagi di dunia. Ngerti orang? Hah? Iya baik. Tidur ya. Hah? Nyaman di surga aja masih dikeluarin. Nyaman di surga aja masih dikeluarin. Artinya surga yang kekal saja, merasa nyaman di sana masih dikeluarkan. Apalagi di dunia yang enggak kekal. Ya. Dunia akan binasa pasti. Ya, buat apa harus nyaman di tempat yang kita enggak akan kekal di situ. Kita sekarang lagi dalam perjalanan kan, misalnya nih ke Jawa Timur, nah udah di sana lagi di hotel Gerang, udah nyaman dah di sini, udah kagak nyaman, belum nyaman, belum pulang, bukan? Kalau udah nyaman nggak mau pulang, nggak mau dicer. Lah iyalah, lah itu makanya nggak bisa.
Kita nyaman-nyaman banget kayak balik lagi, kayak nggak bisa. Kita ke Mekah, kita umrah nih, kita umrah merasa nyaman di sana, lah kan nggak bisa karena udah buru-buru kan tiket pulang aja. Lah udah diomongin sama travel itu. Ayo Pak, siap-siap Pak, besok udah mau pulang. Keluarin tas, kata dari kamar, siap-siap enak banget ya. Lah sedang enaknya. Gitu. Lah udah dikeluarin, gimana? Punya pikiran mau travel. Lah iya kan? Gitu. Lah kita yang nggak punya pikiran bayarnya emang berapa? Coba bayarnya banyakan mah. Tahu diri. Lah iya. Travel yang tahu diri ya. Jadi nggak ada Pak. Jadi jangan merasa nyaman. Kenapa? Karena ini bukan akhirnya. Ya. Yang Nabi Adam sudah merasa nyaman di awal karena memang berpikirnya bisa jadi udah Aman udah. kekal udah mana-mana. Tapi ternyata oleh Allah masih itu aja. Ya meskipun nanti cerita ini kan memang ya sudah skenario Allah kan gitu. Nah, prosesnya harus begitu ya. Yes. Dan ini sebetulnya banyak pelajaran Pak. Kenapa Nabi Adam itu harus turun Iya. ke bumi kan? Gitu. Nggak ada kita ntar. Lah kita kagak nongol kalau nggak ada Nabi Adam nggak ditulis. Nggak ada. Langsung di surga anaknya. Oh, orang ada Dan gitu. ada lagi loh ya. Orang ada nggak bisa. Si nyalain ini. Makanya kan ada kisah Allah alam itu memang hadis ya atau anekdot gitu. Tapi kayaknya kalau anekdot sih nggak mungkin. Atau kisah Israiliyat atau kisah Israiliyat atau hadis bahkan. Jadi kata Nabi Musa pernah menghujat Nabi Adam. Ya, gara-gara Nabi Adam ini kita jadi diturunin ke dunia. Nabi Adam berdalih juga, kata Nabi Adam, ya kalau memang bukan keputusan Allah, ngapain saya sampai melakukan hal itu? Ini semua sudah digariskan oleh Allah. Dan ternyata disitulah nanti diantara hikmahnya adalah bahwa kesalahan yang kita lakukan itu ya bukan untuk menjauhkan kita. Jadi ketika orang melakukan kesalahan itu berharap agar dia bisa kembali. Gitu. Dan itu adalah gambaran umum buat manusia yang dibilang mahalul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi nggak ada di antara kita yang nggak berdosa, nggak ada. Gitu. Bahkan nanti ada hadis yang menyatakan, kata Nabi, seandainya seluruh manusia itu nggak ada yang berdosa, maka Allah akan menciptakan satu kaum yang melakukan dosa dan dia akan bertaubat kepada Allah. Ya, jadi ini memang ya Allah kan namanya Tawwab, ya kan? Tawwab itu artinya apa? Maha menerima. Taubat artinya maha menerima taubat itu selalu menerima taubat. Nah, sekarang kalau nggak ada yang taubat, sampai mau diterima. Cuman yang jadi masalah memang ya bukan akhirnya kita berpikir udah kalau gitu kita berdosa aja. Ya inilah akhirnya dosa itu akhirnya bertingkat-tingkat tuh. Tergantung kepada levelnya. Ya. Nanti ada ungkapan dari orang-orang sufi itu, ya, kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang tingkatannya lebih tinggi itu, ya, itu nggak sama dengan dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang tingkatannya lebih rendah. Selalu, nggak ada manusia yang taubat nggak diampuni, kan? Contoh, iya harus. Contoh, ya, kesalahan yang dilakukan oleh aulia menurut para wali ini adalah kesalahan, tapi menurut kita enggak. Apa contohnya? Ya, menurut mereka misalnya enggak ingat Allah itu dosa besar. Kita mau nggak? Nah kita kapan ingat lagi sholat duha ingat? Dimaklumin. Hah? Dimaklumin belum 17 tahun. Tuh kan dia. Nah, iya kan? Nah ini kan coba menurut mereka itu ya Allah dosa besar itu. Dan
Ya. Umur mah nggak kena. Yang kedua turun lagi dikit dah. Ustadz di ayat nih. Hah? Itu nongkrong di situ tuh pakai celana pendek tuh sini tuh. Hah? Aib itu. Urup kok. Aib itu. Kalau dia mau urup. Lah iya kayak coba itu. Makan di warteg gitu. Hah? Saya makan di warteg gitu. Iya, makan di warteg pakai celana pendek misalnya gitu. Kalau masih celana panjang masih dah gitu. Ini pakai celana pendek makan di warteg kakinya diangkat sebelah gitu kan. Wah, mantap banget. Coba itu. Jagoan. Ustadz itu makan di situ itu begitu itu. Hah? Lah kalau yang kita yang biasa bukan ustadz lah nggak ada masalah Pak. Itu maksudnya dosa itu bertingkat. Ustadz tuh nonton bioskop ya lah. Lah iya ustadz nonton bioskop bukannya kagak boleh, boleh. Gitu. Boleh, lah emang apa? Boleh. Cuman, nah itu tadi cuman ada cumannya. Ustadz video kan panggilan. Lah iya double. Ustadz ya. Semakin dikenal orang semakin cepat ketahuan apa-apa. Nah iya makanya. Jadi artinya itu dosa itu. Kita mah nggak ada juga orang lain ya. Ya. Tapi kadang kan pakai contoh, Ustadz itu begitu dua lagi. Gitu. Lah iya artinya makanya dibilang tadi dosa itu bertingkat tadi. Iya. Jadi ada yang dianggap dosa oleh satu kalangan, oleh yang lain Iya. enggak apa-apa Bu. Gitu. Nah ini kan hikmah dari kenapa Nabi Adam itu melakukan kesalahan. Gitu. Dan kalau orang biasa. Dan artinya banyak argumentasi yang bukan berarti Nabi Adam itu memang sebetulnya pure salah. Bukan. Gitu. Jadi karena memang Nabi Adam ini mau nggak mau memang harus begitu skenario yang Allah ciptakan itu. Dan bahkan banyak hikmah yang harus kita ambil. Gitu. Dan belum lagi yang ceritanya Kusbaha itu, bagaimana iblis itu menggoda Nabi Adam dengan nama Allah kan gitu, dengan bersumpah demi Allah kan. Ya karena sumpah demi Allah kan. Kan itu kan ketika dijelaskan itu siapa yang berani dengan nama Allah itu gitu. Allah disuruh ini. Nah iya kan gitu. Nah itu artinya banyak hikmah di balik itu, dan bukan berarti akhirnya kita, dan yang gak kalah pentingnya adalah untuk kita ketika melihat orang yang melakukan kesalahan tidak untuk kita diskreditkan ya. Jadi kita melihat orang yang salah itu bukan untuk kita jelek-jelekkan, untuk kita pojokkan, bukan untuk kita hinakan, bukan. Kenapa? Karena jangan-jangan ya ketika kita menghinakan atau menjelek-jelekkan orang yang melakukan dosa, jangan-jangan dia mau udah taubat diterima Allah, ternyata lah kita malah lagi dosa. Tahu tak? Karena dia kita jadi dosa. Nah iya kan. Coba kita ngomongin apa yang melakukan dosa, misalnya kita pengen ngomongin ya dia mau udah taubat, taubatnya udah diterima sama Allah, lah kita lagi berdosa. Ibadah belum terima kan belum terima. Komplain kita maaf karena lu gua jadi dosa. Lah bukan komplain. Sekarang ketika maaf dia melakukan kesalahan ya, lalu kita mencemooh dia, kita mencemoohnya ke orang banyak. Ngomongin. Lah dia mah dosa sama Allah doang, udah selesai urusannya. Lah kita Maaf ya. sama orang banyak ngomongin apa? Gibah. Sama ini. Lah berapa banyak yang harus kita maaf sama kemarin, kita klarifikasi. Itulah. Lah banyakan kita dosanya ujungnya sama dia. Dia ngomong apa ya? Lah iya kan. Nah itu kan hikmah terbesar buat kita. Ketika ada orang yang melakukan kesalahan, ya bukan untuk kita diskreditkan, tapi untuk apa? Introspeksi diri tuh. Untuk ya Allah, astagfirullah kalau saya berdosa tuh. Atau bahkan kita jadi solutif. Ini orang soleh, diajak. Gitu. Ayo bang, balik lagi bang. Kan sekarang logikanya ketika ada orang yang salah, ya
ketika ada orang melakukan kesalahan, oke, kita ingetin dia, kita tarik dia, kita ingetin, jangan melakukan dosa lagi, atau kita gebukin. Nah ya kan gitu. Sekarang orang ketika melakukan dosa itu kan berada dalam zulumat, dalam kegelapan kan. Orang yang melakukan kebaikan berada dalam nur kan gitu. Nah maka ketika orang melakukan kesalahan berarti kan dalam zulumat, kan tinggal dikasih cahaya doang. Nah ini orang udah berada dalam kegelapan digebukin. Nah, Terus nyuri motor. apa itu? Ya, ini artinya banyak hikmah yang kita petik dari kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Ya. Nah, jadi pesan beliau ke kita, jangan merasa nyaman berada di dunia. Saya aja yang merasa nyaman di surga yang kekal masih keluar. Apalagi di dunia pasti keluar, nggak mungkin kan, ngapain nyaman di situ. Nabi Adam yang melakukan dosa dia Yes, semua. Contoh itu. Iya. Artinya tadi nggak ada kita yang nggak berdosa, nggak ada. Makanya tadi saya bilang dosanya bertingkat. Ya. Nanti buat kita manusia yang kita masuk surga itu, masih ada larangan juga kan? Nggak ada udah. Di surga udah nggak ada larangan Pak. Kalau buat manusia kayak kita, Semua udah kagak ada larangan, udah bapak mau ngapain ya udah terserah. Iya, udah nggak ada syariat lagi. berantem tuh ada larangan. Udah terserah mau berantem kan mau apa kayak terserah dah. Kalau ceritanya Nabi Adam itu bisa cerita lagi kubunya gitu. Iya kan kalau cerita Nabi Adam itu Allah cuma kasih satu larangan doang, itu doang larangan, yang ada yang lain. Ada enak ya. Nggak ada, pesannya tuh ke Nabi Adam, la taqrabah hadhihi syajarah, udah begitu doang. Jangan dekati pohon ini, udah segitu. Gitu. Belum yang bikin pakaian apa. Nggak, iya nggak ada. Udah pada kelihatan. Ntar pas kita mah udah kagak ada lagi itu la taqrabah hadhihi syajarah, udah nggak ada, udah aman udah. Tahu pohon itu apa? Niat nanti gitu ya. Jangan niat ini pohonnya nih gitu, yang dimakan sama kong kita gitu ya. Ini pohon ini nih gara-gara gua dikirim ke dunia nih. Nggak ada. Bahkan nanti maaf ini hikmah juga ini. Bahkan keseringannya kesalahan yang kita lakukan itu adalah merupakan kebaikan nanti ujungnya untuk kita. Awalnya dia adalah kesalahan, ujungnya nanti akan menjadi kebaikan. Jadi artinya bahkan kita jadi gara-gara dia tuh akhirnya saya jadi baik. Gitu. Ini nanti filsafat tentang jangan kita menjelekkan syaitan atas godaan yang dilakukannya. Ternyata seandainya kita ngejelekin setan atas perilakunya terhadap kita, itu dia bukan marah, dia malah senang. Ternyata menjelekannya kita ke setan itu malah menjadi, kata dia, nambah anggota gua satu. Paham nggak? Ya, gue jelekin terus no. Paham nggak? Jadi ketika kita bilang dasar setan ini, gara-gara dia gue jadi begini, dia bukan marah, dia mah malah, bertambah anggota saya satu. Jadi seharusnya kita terhadap setan itu bukan begitu. Alhamdulillah Allah menciptakan setan, saya jadi harus lebih giat lagi. Ternyata kemarin saya terperosok. Kalau bukan gara-gara setan, saya mungkin bisa jadi di dalam terperosok. Kalau setan, Oh itu udah seneng banget itu udah. Ini langsung jadi jenderal. sewot setan lo Bangga. Nyambung nggak? Jadi artinya
ketika setan itu apa kita malah memuji Allah, itu malah dia, aduh rugi goda dia, malah begitu jadi ya. Itu, paham nggak? Jadi artinya kesalahan yang kita lakukan itu justru malah harusnya membuat kita menjadi baik. Setan nggak usah dihujat. Ngapain dihujat? Karena sama kayak kemarin logikanya itu tukang dagang, dia dagang tuh, dia ngeneng-ngenengin anak kita kan, terus kita omelin dia, yang gila siapa pak? Orang dia mau dagang. Besok kita larang aja dia dagang di situ. Lah iya. Masa tukang dagang yang diomelin? Yang salah sama anak kita, belum kita didik benar, berarti masih pengen yang begitu. Nah iya, bukan? Ya, nah, itu tuh artinya banyak hal yang justru apa keburukan itu malah justru itu batu loncatan kita untuk menjadi lebih. Makanya dibilangin hati-hati sama keterpurukan, keterperosokan para aulia Allah. Ketika mereka jatuh, itu bukan maksudnya mereka jatuh ambruk, bukan. Mereka tuh jatuh apa? Kayak ketepel. Dia tuh mundur itu buat terbang lebih kenceng lagi. Gitu. Jadi kalau hanya segitu doang mah kan deket, tapi kalau makin jauh anehnya dilihatnya kesalahan yang kita lakukan itu untuk menjadikan kita menjadi lebih dekat lagi. Harusnya ya. Iyalah. Ya kalau dia salah kita deketin. Lah iyalah. Ini kebanyakan musuhin ya. Itu Kita kan. musuh ya, kamu jangan bareng ya. Nah itu kan saya bilang tadi. Artinya gini, saya sering logikakan begini, coba Pak. Ini kaitannya dengan pandangan kita ke ustadz, pandangan kita ke kiai gitu. Mereka kita anggapnya seolah-olah kayak kiai, kayak malaikat yang nggak punya salah. Jadi pas dia salah, kita tinggalin rame-rame itu. Gitu. Itu kan kita nganggap mereka sebagai malaikat yang nggak boleh salah. Padahal yang namanya manusia nggak ada yang nggak melakukan salah. Nggak ada. Jangankan kiai, jangankan ustadz, nabi. Banyak tuh, nabi siapa tuh diantaranya? Nabi Nuh. Paling dia manusia juga. Nabi Nuh itu anaknya Kanan itu. Nah sekarang kita punya kiai, anaknya Blader kan, alah ngapain nih ngikutin kiai itu? Anaknya kayak Blader lah, ngurus anak aja kagak bisa, ngapain ngurusin umat? Coba itu. Berarti kita sama seperti kaumnya Nabi Nuh yang ngelawan Nabi Nuh. Bukan? Nah iya, kita ngelihat kiai itu sosoknya kayaknya malaikat semua, yang keluar dari dia malaikat semua lah, kagak Pak. Salah pisan tuh kiai. Orang boleh salah pisan pokoknya. Kayaknya lagi diuji. Nah itu pakai tadi, kayaknya lagi diuji, lagi mau narik ketepel tuh, ketepelnya. Apa namanya? Petan. Serpetan. Mana tahu ya? Iya. Susah kan banyak yang ngerti. Iya. Serpetan tuh. Gitu. Jadi biar ditarik itu biar terbangnya lebih kencang. Panah. Nah itu pandangan kita ke kiai itu kayak malaikat, mereka bukan malaikat. Gitu. Mereka sama kayak kita melakukan dosa, melakukan salah, iya. Cuma memang lagi-lagi tadi dosanya mereka dengan dosa kita beda. Kita mau nggak apa-apa begitu, kiai mau nggak boleh. Nah iya, bukannya artinya bukan kita yang bilang kagak boleh, bukan. Dia punya standar sendiri tuh. Bisa diingat. Gitu. Ya. Nah ini artinya kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam itu banyak hikmah yang bisa kita petik. Makin tinggi kita makin korban makin lumayan ya. Ya karena mau tidak mau Pak, semakin banyak ilmu itu akan semakin banyak kekangan kan.
semakin banyak tahu. Lah iya, semakin banyak tahu maka akan semakin banyak batasan-batasan yang dia sendiri harus sadar ini batasan, ini bukan. Ya, Ustaz, kalau ya, seperti itu kesalahan untuk dari kita sekarang, kalau kayak politik lah gitu kan, Jokowi salah, kita tetap Ya tetap aja Pak. Jangankan manusia, tadi saya bilang tadi, iblis itu ketika dia melakukan kesalahan pun sebetulnya kan kesalahan dia cuma satu sebetulnya kan. Kesalahan dia itu hanya nggak mau sujud ke Nabi Adam, udah cukup gitu doang. Kesalahan dia itu nggak mau menghormati Nabi Adam, udah gitu. Banyak kisah kan, laporan iblis ke Nabi Musa dulu di yang bab sebelumnya. Kata iblis, Musa, bilangin nama Allah, gue pengen taubat ini. Ente kan kalimullah, orang yang bisa langsung ngobrol sama Allah. Sampein, iblis pengen taubat. Kata Musa, siap, saya sampein. Disampein tuh kepada Musa tuh. Kata Allah, iya, saya terima taubatnya. Satu syaratnya, sekarang sujud di makam Nabi Adam. Kata itu siapa? Penggunaan. Lagi hidup aja gue kagak hormatin, apalagi udah mati. Coba itu. Hah? Lah kesalahannya itu doang. Dia ngaku, saya itu lebih takut kepada Allah daripada kalian. Karena dia udah tahu Allah siapa. Lah dia mah sama kita ngeneng-ngenengin doang Pak, dia mah kagak melakukan dosanya. Minum ayo minum. Kagak ya. Lah dia mah kagak. Calo berarti itu ya. Kecalo bisa. Kalau imanan Allah tahu ya, percayaan Nah, iya. aman setan daripada Iya betul. Kalau dia Itu calo. dalam Al-Quran itu dibilang begitu. Saya tadi itu ngomong kan, kata-kata saya kan, saya mah takut sama Allah, kata saya kan begitu. Ini akhafullah, kata dia. Dan kita yang hawa nafsu kita tuh yang melanggar itu. Iblis itu mau bunuh, mau minum khamr. Lah dia mau ngebunuh orang, dia mah Orang yang bunuh bukan manas-manasin doang. Itu si anu marah kan kita tuh, kita bunuh, dijebret. Kata iblis, gue mah takut tahu. Gitu kan. ada ngomong aja buruk nih. Kalau mahal, gue kalau nggak mau nggak apa-apa gitu sih. Ya iya. Coba itu iblis begitu Pak, sampai kayak begitu. Gitu. Ya jadi artinya iblis aja ya kayak begitu tuh. Nah, sekarang kita ke manusia nih. Jadi manusia itu ketika dia melakukan kesalahan bukan untuk kita diskreditkan, bukan untuk kita injak-injak, tapi untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Syukur-syukur kalau kita bisa ajak dia kembali itu lebih baik. Dosa manusia bisa lebih besar dari dosa iblis ya. Lalu lebih Pak. Wah, itu manusia pun salahnya. Lihat kan bilang dalam Al-Quran itu kan innal munafiqina fid darkil asfal kan gitu. Bukan innal kafirina fid darkil asfal, bukan. Tapi innal munafiqin. Iblis kan diponis 5 tahun manusia. Lah iya, munafik kan berbaju Islam. Lah berarti kan ya maaf gitu logika kita nih, seandainya kita mau logikakan, yang paling rendah itu orang munafik, lalu naik orang kafir, lalu naik setan kan. Jawaban siapa itu? Setan udah 5 tahun kita seumur hidup tadi. Nah, Allah alam sih kalau itu mah. Gitu. Ya nanti khalidina fiha terus itu Al-Quran sih bilangnya. Gitu. Emang nggak ngelakuin? Lah iya makanya artinya lagi-lagi kita dengan orang yang melakukan kesalahan itu bukan untuk kita pojokkan dia, bukan. Karena nanti ujungnya Allah itu memerintahkan kita bukan untuk membenci sosoknya, tapi yang kita benci adalah karakternya itu. Antara orang yang kafir dengan kekafiran itu adalah hal yang berbeda.
orang yang kafir dengan kafir itu sendiri sesuatu yang berbeda. Yang kita benci apa? Kafir, kufurnya itu. Orangnya lah enggak lah. ngasih. Dia bisa jadi siapa tahu nanti dia lebih iman dari kita, siapa yang tahu. Banyak orang dari Paham ya? Ya jadi kita diajarin betul-betul esensi itu betul-betul dilihat gitu. Ya. Jadi menghargai yang sering kita sampaikan, makhluk seharga pencipta itu sampai ke titik itu. Kalau anak-anak Palestina masih kecil masih dulu kita kasihan. Karena dia mau nggak ada beban. Lah iya, makanya kan artinya ya semua yang Allah ciptakan kembalinya tadi apa yang Allah ciptakan akan ada hikmah. Nggak ada yang Allah ciptakan nggak ada hikmahnya tuh, nggak ada. Rabbana ma khalaqta hadza batila, nggak ada yang sia-sia. Kafir nggak ada hikmahnya. Lah iyalah, orang kafir bagi kita itu hikmah besar. Paling gampangnya adalah kita tahu iman itu karena ada orang kafir itu. Kita nggak bisa ngebedain. Lah nggak bisa ngebedain kita. Gitu. Paling enggak itu. Nah, yang kedua bisa jadi lebih hebat lagi. Apa kita ditunjuk oleh Allah untuk mengajak mereka untuk kembali kepada Allah? Kan itu lebih keren lagi tuh. Gitu. Kalau Palestina merdeka nggak ada jihad. Lah ya itulah makanya artinya jihad itu ya sebetulnya banyak zaman Nabi aja kan, jangan cerita sekarang nggak ada jihad, banyak gitu. Allah Allah memang oleh Nabi dibilangnya dalam hadis begitu, jika Palestina itu apa kabarnya gitu, jika dia sudah merdeka maka kiamat sudah datang kan gitu. Ya Allah alam. Kan tanda kiamat bukan Palestina doang. Gitu. Ya. Dan kita nggak boleh underestimate gitu. Udahlah biarin aja biar lamaan kiamatnya gitu kan. Ada ceritanya. Saja dia musim Palestina. Gitu. Kagak enggak. Tetap itu semua pasti akan ya ujungnya nanti ketika kita sudah nyerah itu semua pasti akan sesuai dengan apa yang Allah sudah tetapkan skenario-nya, nggak akan keluar. Tapi paling tidak itu ujungnya adalah kita mampu nggak ngambil pelajaran dari apa yang terjadi. Dan pasti mereka ya Pak. Iyalah pastilah, nggak mungkin kan. Kita aja merdeka berapa ratus tahun. Gitu. Ini cerita tadi kita jangan gampang ketika orang melakukan kesalahan terus kita injek-injek, nggak boleh. Apalagi sekarang zamannya medsos gitu ya. Oh, luar biasa. Belum tahu persis sudah menghujat duluan. Oh, ramai, kita belum tahu apa-apa udah ramai sono ramai sini. Ya itu yang tadi. Dia mau udah taubat, diampunin, kita lagi ngomongin dia mana-mana. Padahal dia udah. Dia yang untung ya Ustaz ya. Hah? Kayak kita mungkin aja dia yang untung ya. Jadi ingat sadar kita masih. Lah iya makanya kan tadi saya bilang. Dia mau udah diampunin dosanya, kita mau lagi bikin dosa. Banyak ya. Lama banyak. Kita mah kalah bisa lagi. Lah Allah aja ngampunin bagaimana? Gitu. Hah? Kita masih kesel. Ya itulah makanya hawa nafsu kita tuh. Bagaimana? Ya. Jadi maaf nih, ini saya pernah cerita itu. Syekh Ibnu Arabi itu pernah nampar orang yang mabuk tuh. Orang yang mabuk kata-katain, orang lagi mabuk ngomong apa baik kan, ditampar tuh. Sama Syekh Ibnu Arabi. Malamnya mimpi dia. Mimpi bertemu Rasulullah, diomelin sama Rasulullah tuh. Kata Rasulullah apa ke Syekh Ibnu Arabi? Ibnu Arabi, ente nggak tahu, ente nampar mulut yang pernah sholawat ke saya. Hah? Coba itu. Mau bilang apa dia? Dia ngatain saya, dia nganuin saya, dia ngapain lah. Kata Nabi, itu mulut biar begitu kayak pernah sholawatan ke saya.
kan saya. Kalau itu makan Pak dosanya dia sama Allah kalau ngomongnya. Kalau misalnya dosanya korupsi mah kan ke semuanya. Kita ikut ngomongin kan termasuk dosa ke kita juga. Ini makanya nanti kalau kita ngomongin, awas ya, ngomongin orang dalam hak privasi itu yang nggak boleh. Tapi ketika dia menjadi apa? Jabatan. Memiliki jabatan, maka dia sudah siap untuk dikritik, dan kita mengkritik bukan ngejelekin. Lain posisinya. Kita yang kritik udah siap untuk ditangkap juga. Ya itu memang udah konsekuensi lah. Berarti kita kalau kayak gitu nggak Insya Allah mudah-mudahan nggak dosa lah. Kan kita salah satu hal Jabat publik. mengingatkan mereka, kan mereka memang sudah siap untuk silakan nilai saya. Kan seolah-olah kayak begitu. Hati kitanya benci atau ingin membenarkan? Nah, di situ nanti posisinya tuh. Yang membedakan. Posisinya kita memang benci sama orangnya, karakter sosoknya, atau karakternya yang kita nggak suka. Atau kita sayang sama dia untuk Nah itu ujungnya begitu. Artinya kritikan kita kepada pimpinan itu nggak ada masalah. kalau kita kesel Ketua DKM nih kita kritik boleh karena dia jadi ketua. Tapi nanti sosok beliau sebagai seorang itu nggak boleh baru Pribadi. yang pribadinya dia kawin lagi misalnya gitu, nggak paham loh, itu pribadi. ngomongin Lah kagak ada urusannya sama urusin masjid. Itu contoh kata itu mah pribadi, kagak ada urusannya sama urusan masjid. Kenapa kita siap membesa Iya. Ya kan nggak tahu itu pakai uang masjid, dan siapa tahu pakai uang masjid tetap ada, masjid tetap dibuka. tapi contohnya begitu juga kali Ya, contoh, itu kan Pegangan kata hidup bilang belum tadi. tentu kuat. Jadi kalau urusan pribadi nggak boleh tuh ikut campur. Adapun nanti dalam kepemimpinan dia ngurusin masjidnya, itu lampu ada yang mati, itu yang kotor, itu yang boleh lah. jadi kalau curah minumnya tiga Nah pribadi itu mah apa urusannya? Itu kalau pengen mah ngelakuin aja lah, kok jadi kayak monyet kagak bisa ngambil manggis. iya tangannya ngepel udah Ya iya. Kata dia sama orang-orang itu manggis pahit kata dia gitu. orang Ya, megang orang dia kagak bisa ngambil. Ya dia bilang manggis pahit gitu. Akhirnya orang dia lemparin tuh manggis, dapet gua manggis kata dia kan gitu. Ya. Jadi kepala sekolah itu boleh dikritik. Tapi dalam kawasan kepemimpinannya. Gitu. Ya. Pribadi. Tapi kalau pribadi, nah itu tanda nggak boleh tuh. Itu yang dibilang ghibah, itu yang dibilang tajassus, dan seterusnya. Gitu. Ya jadi ini baru satu, niat saya 5 ini. Masih panjang. Hah? Itulah makanya banyak waktu niatnya 5 itu ya, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan ada umur. Ya jadi Ini kelarnya kapan? ini yang nulis bagaimana ya Masya Allah. Yang bacain aja. Lama banget kan diikutin. Iya. yang nulisnya Allah Akbar. Ya nggak, paling nggak tadi hikmahnya tadi kita ngambil Nabi Adam itu melakukan kesalahan itu untuk kita jadikan sebagai pelajaran, dan itu sangat berharga untuk kita tuh. Jangan gampang ngejelekin orang. Ketika orang melakukan kesalahan bukan berarti akhirnya dia untuk pojokkan, diskreditkan, bukan, tapi justru malah itu menjadikan dia lebih dekat lagi. Ya. Oke, jadi itulah hikmah yang bisa kita petik. Jadi kembali tadi nggak ada sesuatu yang nggak ada pelajarannya, nggak ada sesuatu yang sia-sia yang Allah ciptakan. Ya Allah nggak mungkin melakukan sesuatu yang nggak ada manfaatnya, nggak ada. Pasti ada hikmah. Hanya tinggal bagaimana kita mampu, bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Ya. Ketika kita ambil itu, nah justru itu kebaikan yang luar biasa. Nah maka ketika Anda melakukan kesalahan, jangan Anda langsung
justice, wah udah gugur udah gagal enggak. Di Ya. Karena itu kesalahannya kok. Bukan itu kesuksesan. Itu yang dibilang apa? Kegagalan adalah kesuksesan ya. Tapi bukan berarti juga akhirnya jadikan alasan gagal mulu gitu. Ya usaha kita jangan juga. Tetap ya harus ada upaya, ada usaha karena manusia itu yang dinilainya bukan hasilnya tapi usahanya. Sudah sejauh mana usaha yang dia lakukan gitu. Ya makanya kita kan hidup jangan berpikir saya mau ngebangun ntar kalau saya mati lah kagak ngebangun. Ya meskipun kita di tengah jalan belum selesai bangunan kita udah meninggal ya itu Allah lah yang penting kita udah berusaha ngebangun gitu. Ya jadi jangan takut gue mau nanam pohon jati gitu. Nah, yang kita ambil sekarang kan tanam orang tua dulu. Iya. Kalau kelapa apa? Lah iya kan kita Bisa. ketika kita nanam itu gue ngapain nanam ntar gue nggak petik gitu. Ya jangan begitu. Justru apa yang Anda tanam itu akan Anda tuai nanti di sana bukan di sini tuainya. Gitu. Kita petik bukan di dunia, bahkan di akhirat nanti kita nanti. Gitu. Ya. Nah ini jadi artinya semua yang Allah ciptakan nggak ada yang sia-sia. Pandai-pandailah kita mengambil. Nah, jangan gampang menyalahkan orang ketika melakukan kesalahan. Maka kita nih ketika ada orang melakukan kesalahan kita bilang gara-gara lu nih. Gitu. Itu bukan malah iblis bukan malah sedih, bukan malah senang kata iblis, bertambah anggotaku. Kita sama anak nih ya sering nih ketika anak kita jatuh kita nyalahin tuh nyalahin bukan anak kita buat introspeksi, bukan buat kita introspeksi, bukan kata kita dasar kodok nih, gara-gara kodok ini bocah jadi jatuh nih. Itu udah ngajarin dia untuk bagaimana menyalahkan sesuatu. Dia nggak merasa salah. Cari kambing hitam padahalnya kambingnya pada putih gitu. Ya itu diawali dari ya itu begitu. Mendidiknya nggak benar juga gitu ya. Iya itu dari awal begitu. Iyalah. Akhirnya dia udah gede ketika dia bangun siang misalnya, dia bilangnya mama nih ngebangunin lah. Masih aku nggak dibangunin. Tuh kan nyalahin orang berarti kan. Ketika dia jalan kemarin jalan tuh terus tahu-tahu ada mobil lewat, dasar mobil lo kagak tahu diri. Mobil yang disalahin kan karena udah terbiasa menyalahkan terus. Dan itu setan tepuk tangan itu. Setan anggota gua nambah satu. Anggota gua naik pangkatnya kan gitu. Kita kadang-kadang nggak mau disalahin baik. Karena itu tadi didikan awalnya tuh nggak ngedidik tadi kita jangan menyalahkan orang lain, tapi harus introspeksi tuh. Pelajaran yang Sayyidina Umar tuh, Sayyidina Abu Bakar, ya, dia menyadari betul semua yang terjadi itu Allah yang punya urusan. Allah dibalik itu semua tuh. Ketika dicontohkan tertimpa ranting, itu ranting jatuh tuh. Astagfirullahaladzim, ada kesalahan apa yang saya lakukan ya Allah. Allah mengingatkan saya melalui ranting yang jatuh ke sana. Bukan sore banget tapi pagi gua. Nah, iya kan? Gitu. Nah, ini pelajaran berharga buat kita, selalu menganalisa, mengintrospeksi, muhasabah. Gitu. Salah ya. Lah iya kan lah itulah apalagi yang begitu man. Anak izin ngamuk di rumah kagak mau sekolah kan, kata emaknya udah ntar mau izinin dah sono sakit izin sakit lah, orang anaknya sehat izinin sakit. Alhamdulillah. Gitu. Anaknya diomelin sama guru lapor dia. Lah iya anaknya diomelin sama gurunya yang diomelin. Hukum lah. Lah iya malah lari ke jalur hukum kan.
Lah masih benar, saya lebih hebatan zaman kita dulu. Saya masih ngerasain itu, artinya ketika kita salah sama guru, bukan guru diomelin sama mama kita, bukan. Tapi kita yang diomelin. Tambah. Sampai sebelah diri sebelah juga jadi masalah. Lah iya. Kalau kita kan dulu dihukum pasti lu yang salah, bukan guru lu. Udah begitu. Doktrinannya sama. Enak dua-duanya gitu. Gitu. Nah sekarang kita malah nyalahin gurunya. Gitu. Karena kalau ngebangunin bocah pagi-pagi bagaimana sabar enggak? Lah ya sekarang kita ngebangunin bocah pagi-pagi itu, kata kita masih kesian sama anak kita tuh. Saya dulu lebih kecil ya, lewat besar dulu ya. Iya. Cuma ditentangin Itu sekarang kalau lagi nginep di sekolah dapat pakai sejadah. Lah, bukan pakai sejadah doang, kayak di banjir air kita bisa disiram. Gitu. Tuh, di pondok itu ada Gus itu sekarang jadi yang apa? Ketua haji tuh, Gus Irfan. Beliau itu unik itu. Kita sama dia tuh semua takut sama dia. Kalau ngebangunin anak tidur tuh, dia bawa itu 2 botol. Botolnya bolongin tuh. Dia tetesin doang tuh ke kaki kita tuh. Tes. Itu yang kagak sadar, bangun ngamuk itu. Dikirain temennya ngerjain kan. Sana lu lagi tidur. Bisa lihat. Bisa ngomong udah. Langsung diam dia. Itu ada apa itu? Gitu. Begitu lagi ya, kadang suka pakai itu pakai sorban. Gitu. Ya itu artinya ya kita begitulah gitu sama anak tuh. Ya saking sayangnya bukan malah sayang, jadi manja. Kan jadi orang dari siapa nih pengacara kan jadi Lah itu makanya akhirnya begitu kan. Ya, mau ngapain kan? Ya, sayang itu jangan. Ya, tetap didikan itu ke anak, kita tetap harus dididik. Ketika salah, ya aku itu salah. Gitu. Ya. Oke, cukup ya. Jadi yang pertama pesannya jangan merasa nyaman hidup di dunia. Ya, bahwa dunia ini adalah tempat persinggahan aja, tempat di mana kita mengumpulkan bekal, ya, untuk kita bisa ambil hasilnya di akhirat. Nakifuna walhamdulillah wallahu alam bissawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma dzakirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alna ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asmi'na khaira wa atli'na khaira warzuqna Allahumma al-'afiyata wa adimha lana. واجمع اللهم قلوبنا على التقوى ووفقنا لما تحبه وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.